Halo semuanya, selamat datang di channel Anasetran. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham BBRI. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita mulai. BBRI. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai logaritma. Kita mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat B-nya flat, A-nya flat, Kijun-san flat, Tenkan-san ini juga mulai flat. Chikou-nya masih di atas candle. Jadi secara keseluruhan ini uptrend yang ini sepertinya ada tanda-tanda koreksi, tapi secara keseluruhan ini masih uptrend. Kita cek di weekly. Weekly ini kita bisa lihat B-nya flat, A-nya naik, Tenkan-nya naik, Kijun-nya ini mulai flat. Chikou-nya di atas candle ini secara keseluruhan ini masih sentimennya ya masih bullish, tapi ini sedang terkoreksi. Oke. Nah, terus di sini saya hapus garis ini karena kan hasilnya sama di weekly dan monthly. Di daily kita bisa lihat ini B-nya flat, ini A-nya malah turun, Kijun-nya ini turun, maksud saya Tenkan-nya turun, Kijun-nya flat, Chikou-nya di dalam candle ini secara keseluruhan sideways dengan resistance di sini 4.760, untuk supportnya ada di 4.370. Oke, jadi sideways di daily ini adalah koreksi di weekly dan monthly. Oke. Nah, terus di sini sebelum saya cari supportnya, itu saya mau analisa dengan highlight wave. Ini kita bisa lihat ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, li, oh, wave 5. Oke. Turun time frame di weekly. Nah, di sini kita untuk pastiin ya, ini apakah time frame ini udah benar atau enggak. Saya mau tambah ini, cek momentumnya. Nah, untuk momentum saya biasanya pakai settingannya 2633. Nah, di sini kita bisa lihat ini kan ini momentum 1, ini 2, terus 3-nya ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi sudah selesai. Sebenarnya untuk 3-nya itu bisa di sini atau di sini ya. Nah, anggap aja benar di sini, terus ini 4-nya cukup, momentumnya cukup rendah, ini 5. Oke. Jadi ini udah sesuai secara momentum ya. Kalau ini menurut saya pribadi udah pas. Berarti sekarang ini sejak corona ini wave 5. Dari sini kita bisa lihat ini wave 1, wave 2, baru ada 3, 4, 5 nanti. Dimana kalau momentumnya juga ini mendukung. Berarti ini sebenarnya 3-nya belum selesai. Oke. Nah, terus kita turun di weekly. Untuk yang paling besar ini saya hilangin dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini juga benar kan? Ini 1, 2, terus 3-nya belum selesai. Nah, berarti kita fokus ke ini, 3-nya. Ini kan secara LR wave ini wave 3 kan. Tapi wave 3 di dalam sini ini bisa jadi ini baru 1 dari 3, 2 dari 3, terus 3 dari 3, 4 dari 3, 5 dari 3. Ini saya kasih warna biru. Ini saya hilangin garisnya. Nah, terus kalau misalnya dia udah kayak gini, berarti yang lainnya ini kan udah agak jauh kan untuk targetnya. Nah, biar untuk analisa ini saya akan fokus ke time frame yang agak menengah. Kalau yang tadi kan secara monthly ya, alert wave-nya. Nah, ini saya fokus ke ininya aja ya, yang uh, yang biru ini, countingan apa, yang secara derajatnya itu nggak terlalu besar lah, dan nggak kecil banget. Oke. Nah, jadi kalau dicek di daily, jadi di dalam wave 3 biru ini sebenarnya ini baru 1, ini sekarang cuma 2, 3, 4, 5 nanti. Ini warna merah. Nah, jadi untuk sementara kita fokus sampai ke 3 yang biru ini ya. Untuk 4 biru dan 5 birunya ini kita fokus ke sampai ini, 3 biru ini. Oke. Terus pertanyaannya sekarang,
berapa target 3 biru ini. Yaitu kita bisa proyeksikan panjang 1, proyeksikan kedua, terus external retracement dari 1 ke 2. Nah, ini saya mau tambah dikit external retracement dari sini ke sini. Nah, jadi kalau dari ini aja, ini saya bisa bilang ini ada targetnya, terus ini bisa jadi cluster juga. Nah, jadi ada dua nih. Clusternya antara 5.400 dan 6.000. Ini berapa? 6.000 bisa coba cek. 6.000 apa ini? Ya, bisa lah ini. Ini clusternya kan 5.800 ya. Itu udah mendekati 6.000. Bisa, terus ini 5.400. Nah, jadi untuk target wave 3 ini, kita udah ada target di 5.400 atau di 6.000 sebagai resistennya. Oke. Nah, terus pertanyaannya nih, kan kalau misalnya oke, ini targetnya untuk wave 3 biru. Nah, berarti kan anggap aja di 6.000 kan targetnya. Nah, terus pertanyaannya sekarang, yaitu wave 2-nya ini selesainya di mana? Kan. Jadi kita akan cari kira-kira daerah mana itu yang paling pas untuk kita mulai cicil masuk lagi, oke? Nah, di sini kita bisa internal retracement. Fibonacci yang sebelumnya saya hapus ya. Oke. Internal retracement 61,8 di sini. Terus mendekati support yang secara Ichimoku. Jadi kita bisa asumsi kalau sebenarnya wave 2 dari wave 3 ini itu kemungkinan akan berhenti di plus minus 4.300 sampai 4.200. Oke. Nah, terus secara momentum kita cek ini juga kemungkinan kan dia kemungkinan ya. Kalau dilihat dari penurunannya ini kan kayak penurunannya agak lambat ya. Jadi semakin itu berarti dia kemungkinan dia akan turunnya agak jauh nanti. Kalau dia agak jauh, ini aja kita bisa lihat nih. Ini ada kemungkinan dia naik, terus sedangkan untuk ininya dia turun. Nah, kenapa salah satu alasannya? Kenapa saya pakai ini Stochastic 2633? Karena saya kalau Kijun Sen ini kan panjang dari 26 candle ya. Nah, jadi otomatis nilai Kijun Sen ini sebenarnya itu nilai dari Stochastic 50-nya. 50. Oke. Jadi ketika harga di Stochastic 50, tapi itu dengan syarat ini ya, smoothingnya ini 0. Nah, ininya juga smoothingnya sih yang 0. 1, itu yang paling kecil. Jadi kalau smoothingnya 1, ketika harganya di bawah Kijun Sen, ini pasti stokastiknya juga di bawah Kijun Sen. Oke. Nah, ini alasannya kenapa saya pakai 26. Oke. Tapi untuk lebih lembut ini saya tambahin 3. Oke. Nah, jadi secara momentum, kemungkinan ketika dia turun ini dia akan turunnya pelan-pelan kan. Otomatis ini harga akan cenderung close di bawah Kijun Sen. Kalau harga close di bawah Kijun Sen ini momentumnya itu otomatis ya udah akan lebih rendah dari momentum sebelumnya. Sehingga ini bisa menimbulkan ciri-ciri bullish divergence nantinya. Oke. Nah, apalagi kalau kalian lihat di weekly, ini lebih lagi kan. Kalau misalnya dia benar-benar turun sampai di 4.300, berarti kan dia otomatis close di bawah Kijun Sen-nya weekly. Sedangkan yang ketika wave 2 ini aja, ini nggak nyampe di Kijun Sen-nya. Oke, jadi itu otomatis akan terbentuk bullish divergence yang cukup kuat di weekly. Oke. Jadi secara weekly sama daily ini ada potensi bullish divergence ketika harga ini mendekati 4.300. Nah, pertanyaannya apakah harga bisa jadi sampai 4.300? Itu belum tentu karena
seperti kita tahu, ini BRI juga punya fundamental yang cukup kuat ya. Nah, terus di sini secara Ichimoku di time frame weekly, ini kan Kumonya di sini ya. Jadi sebenarnya support yang lebih kuat kalau misalnya 4.300-nya tembus itu ya di sini. Ini ada di 4.200. Oke. Secara weekly ya. Sedangkan secara daily ini sebenarnya kalaupun turun di sampai 4.300 4.200 ini untuk di monthly ini bukan penurunan yang berarti sih sebenarnya. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk fundamentalnya ini kalau ekuitas kita cek sama EPS-nya. Nah, stokastik saya hapus ya. Kok error nih? EPS sama total ekuitas per tahunannya. Nah, kalau total ekuitas kita udah nggak usah raguin, ini selalu naik. Untuk EPS-nya ini juga selalu naik, kecuali ini pernah sekali sama ketika corona. Oke. Jadi secara kinerja ini BRI ini perusahaan yang cukup bagus. Terus kita cuma perlu cek ininya, PBV-nya ini apakah kemahalan. Seperti biasa saya akan kombinasikan sama Bollinger Band. Ini saya pindahin ke panel yang ada di bawah. Untuk setting Bollinger Band-nya ini saya hapus, latarnya saya pertebal. Terus panjang candle-nya ini saya pakai 260 candle. Untuk sumbernya ini saya pilih PB ratio. Oke. Nah, kita cek di time frame weekly. Untuk PBV yang sekarang ya, di harga 4.540, ini punya PBV itu di bawah rata-rata loh. Jadi sebenarnya BRI sekarang, BRI di 4.540, ini secara nilai buku, ini lebih rendah dari rata-rata 5 tahunan. Oke. Nah, berarti saya mau coba pakai ini, cek ininya, lower band-nya. Lower band-nya ada di 1,95. Berarti kalau misalnya harganya sekarang 4540 dibagi sama PBV sekarang itu ada di 2,38. Saya mau kali sama PBV lower band-nya yaitu 1,95. Berarti untuk harga BRI itu mencapai ke lower band PBV 5 tahunannya itu harganya itu harus sampai 3.719 atau 3.720. Kira-kira mungkin nggak BRI jatuh sampai sini? Menurut saya nggak mungkin sih. Apalagi secara kinerja ini udah cukup bagus. Terus ini juga ada Kumo yang jadi support yang cukup kuat ya. Terus ini bisa jadi trend line. Jadi ada banyak faktor yang menahan BRI untuk nggak jatuh sampai ke lower band-nya 5 tahunannya. Oke, terus kita coba cek tahunannya. Secara tahunan ini PBV sekarang ini masih di atas PBV rata-rata 1 tahunnya. Berarti kalau kita mau cek yang rata-rata 1 tahunannya itu, yaitu harga sekarang dibagi PBV sekarang 2,47, terus dikali tahunannya itu ada di 2,42. Berarti sama dengan 448. 3 kali 8 di sini. Jadi 4450. Nah, jadi ketika harga masuk ke 4450, ini berarti dia udah balik ke PBV rata-rata tahunannya. Oke. Apakah mungkin BRI balik ke sini? Ya, mungkin aja. Bahkan kalau dia turun sampai ke target Fibonacci yang tadi kita hitung secara teknikal, itu berarti nanti otomatis PBV-nya itu akan di bawah rata-rata tahunannya. Oke. Nah, ketika berarti kesempatan kita untuk cicil itu ketika harga itu turun sampai di bawah 4450. Sebenarnya di bawah 4500 itu juga udah bisa dicicil sih. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, BBRI ini kita ada peluang untuk masuk dengan target support yang paling rendah itu ada di
4.200 ini support paling jauh. Tapi kemungkinan itu cuma akan sampai di sekitar 4.300 saja supportnya. Nah, jadi kita ada kesempatan cicil ketika BRI turun sampai ke 4.300. Untuk targetnya itu jangka menengah itu kita bisa targetin ke 5.400 atau targetin ke 6.000. Oke, sekian analisa BBRI. Disclaimer kembali ya. Sekian dan terima kasih.